Hai guys, good morning, selamat pagi. Sudah di luar rumah, lihat deh. Semakin hari, gak tahu kenapa. Nih pagi hari nih kabutnya tambah tebel aja. Tuh. Tuh. Udah keluar dari rumah guys. Sama my bestie. Saya mau naik bis ntar. Takutnya ntar hujan lagi kayak kemarin. Niatnya mau bersepeda sampai tempat kerja nggak jadi deh. Tuh. Berkabut tebal. Sekeliling area countryside. Menyebalkan. Kabut. Semakin dingin saja. Kemarin hujan tuh, lihat tuh di sini tuh sampai ada air tergenang. Hari semakin cepat berlalu. By the way guys, saya mau ngasih tahu ya guys pada kalian. Tuh. Mengenai suami saya. Dia sekarang sudah nggak kerja lagi. Statusnya di tempat itu. Tapi sebelum total dia berhenti, memang dalam perusahaan ada terikat perjanjian kontrak kerja. Dia harus kerja secara ibaratnya secara kayak cuma-cuma gitu guys. Dan perusahaan sudah kasih waktu berapa bulan ini ya, 4 atau 5 bulan 4 bulan kalau nggak salah, untuk cari tempat tinggal yang baru. Jadi karena dia statusnya tidak pegawai tetap lagi, maka harus keluar dari rumah tersebut, walaupun itu rumah kita sewa, karena itu rumah perusahaan untuk perusahaan. Walaupun kita udah bayar ya, ibaratnya sewa dengan harga yang benar-benar murah banget. Karena dipandang untuk karyawannya. Nah, jadi tuh saya sama suami itu suami ngajakin waktu 2 hari yang lalu, nanya ke saya untuk cari tempat tinggal baru. Nah, akhirnya saya lihat-lihat di komputer. Emang sih udah ada yang kita pengenin bersama, bukannya hanya sebelah pihak ya. Rumahnya seperti apa, walaupun tidak besar ya guys. Tapi alhamdulillah yang penting cukup. Ada kamar buat tidur kita dan ekstra kamar buat rencananya mau bikin usaha gitu katanya buat saya. So, tapi masalahnya adalah sekalipun kita punya uang kontan,
mau beli, tetap aja nggak bisa di sini. Harus berurusan dengan bank juga. Akhirnya kebanyakan di sini kita harus ngeluarin uang di luar dari pinjaman. Secara pribadi itu anggaplah berapa ratus ribu gitu misalnya. Walaupun pinjamnya misalnya 1 juta misalnya gitu di bank. Jadi misalnya keluar duit misalnya 200-300 ribu misalnya gitu. Nah seperti itu. Tapi bank tetap aja nggak mau ngasih, walaupun dia orang lokal nggak mau ngasih karena statusnya itu nggak ada jaminan. Dia nggak bisa pakai saya, nama saya atau saya yang untuk dijadikan jaminan karena saya masih tetap bekerja, punya pekerjaan gitu. Jadi dia harus cari pekerjaan baru dulu dan punya penghasilan tetap. Seperti itu guys. Jadi saya nggak tahu lagi gimana ceritanya. Yang jelas dia itu nggak dikasih pinjem uang di tempat bank. Terus saya bilang begini, saya juga nggak mau ada beban ya. Sementara emang saya lagi banyak juga pengeluaran untuk keluarga di Indonesia, bukan hanya di sini. Saya bilang nggak usah lah maksain diri. Nggak apa-apa kita tinggal aja di nyewa, ibaratnya kos gitu. Nyewa rumah atau kos di apartemen misalnya gitu. Saya bilang gitu sama dia. Karena kalau dengan begitu kan walaupun dia nggak kerja kan tetap aja dia bisa bayar. Gitu. Oke guys, saya nggak tahu lagi gimana ceritanya. Yang jelas belum ada keputusan apapun, belum dengar kabar apapun dari pihak bank. Maka saya nggak tahu, terserah dia aja gimana nanti. Oke guys, ikuti terus keseruan saya hari ini. Hai guys, welcome back again my YouTube channel Dewi Komalasari di Denmark. Sudah pulang kerja, tadi dijemput sama suamiku. Terus langsung lari ke dapur bikin masakan. Nah, hari ini menunya itu suamiku kepengen saya buatkan nasi steam. Tuh, lagi dimasak. Sekalian saya itu juga buat makan siang saya besok, makanya bikin nasi. Terus menunya hari ini kita makan ini aja, ayam oven yang sudah dibumbu, tinggal masukin aja. Nah, terus mungkin nanti suami saya mau makan sama, oh iya saya lupa, hari ini saya ada sup. Tadi di tempat kerja saya lupa bawa. Saya mau makan sup ntar. Gitu guys. Kalau gitu ntar saya mau makan sisa sayur sop yang kemarin. Saya lupa guys. Jadi terpaksa ini harus dimakan hari ini. Ntar saya angetin aja. Gitu. Oke guys, saya akan kembali lagi. Oke? Mungkin kita ketemu di meja makan. Oke, see you soon. Makan malam telah siap. Tuh, sayur sup daging ayam oven. Tuh, suami saya makan daging ayam sama salad. Tuh.
juga ada daging sapi saus. Oke guys, ada waktunya saya harus makan. Selamat malam, makan malam dulu guys. Hai guys, welcome back again my YouTube channel. Sekarang sudah waktunya tidur ya guys. Besok saya harus kembali lagi bekerja. Besok hari Jumat. Ya seperti itulah guys. Seperti yang tadi pagi saya bilang, hari ini saya ingin sedikit bicara mengenai suami saya. Ya, keadaan bukan hubungan kami, tapi seperti inilah situasi yang kami hadapi saat ini, yaitu mengenai suami saya, kondisinya, pekerjaannya seperti itu. Saya nggak tahu, belum jelas pasti. Nanti gimana itu, dibilangnya sih seperti itu. Kalau dia keluarkan atau dipecat, saya nggak tahu jelasnya seperti apa ya situasinya, kenapa jadi seperti itu. Tapi biarlah suami saya menghadapi. Saya di sini sebagai istri nggak tahu harus gimana. Cuman yang penting support aja dalam keadaan gimana pun. Ada di sampingnya gitu aja. Yang penting nggak terlalu ngasih beban. Kalau saya alhamdulillah seperti biasa ya guys ya, seperti yang kalian lihat, saya masih baik-baik aja. Alhamdulillah saya masih menjalani rutin pekerjaan saya yang sudah saya jalani beberapa tahun ini sampai detik ini. Mengenai tempat tinggal, saya secara pribadi tidak jadi masalah. Tapi memang beginilah keadaannya, kami memang belum punya apa-apa. Untuk tempat tinggal kita masih menyewa atau belum bisa beli secara langsung karena kita sama-sama mempunyai anak dan masih ada banyak beban atau keperluan yang lebih penting harus kita dahulukan gitu guys. Memang sih rumah juga penting sebagai tempat tinggal atau tempat kita berteduh, tapi saya cuman kasih saran untuk sementara sama suami saya ditunda aja dulu. Kalau memang keadaannya masih seperti ini, gak usah terburu-buru untuk mempunyai rumah, karena kalau terburu-buru juga kalau di sini itu membeli sesuatu itu apalagi rumah ya guys, itu nggak bisa secara kontan langsung karena beda ya sistemnya di negara ini, negara suami saya dengan negara saya gitu loh guys. Kalau di negara saya itu, negara kita sendiri ya guys ya, itu kita bisa beli cash atau kontan. Jadi tuh gak mesti harus selalu berhubungan dengan bank. Kita bisa aja masih berhubungan dengan bank, cuman hanya membayar. Kalau kita nggak bisa secara langsung membayar dengan jumlah yang besar kepada properti atau pemilik
dari rumah tersebut yang kita inginkan atau kita ingin beli ya guys. Nah, tapi nggak ribet-ribet banget ya guys ya. Kalau di sini guys, itu apalagi suami istri ya guys ya, kalau mau beli rumah itu ya, contoh ya sekarang rumah itu suami istri harus mempunyai status pekerjaan, harus ada dan jelas penghasilannya, pekerjaannya sudah tetap gitu loh guys. Nah itu sangat dipertimbangkan sekali oleh pihak bank gitu loh guys. Ya kalau saya sih bukannya saya nggak mau ya, saya senang aja sih mau dibeliin rumah atau kita mempunyai rumah di sini ya, saya senang-senang aja. Tapi kalau situasinya keadaannya seperti ini, sedangkan suami saya belum punya pekerjaan, nah ya saya harus, jadi kayaknya sih nggak mungkin juga harus memaksakan diri gitu loh guys. Oke guys, karena udah malam, sekarang udah mau hampir jam 12 malam. Saya akhiri aja ya guys vlog kali ini. Sampai jumpa di vlog saya berikutnya. Jangan lupa guys di subscribe, di like, juga di share, tekan lonceng notifikasinya ya guys, agar saya lebih semangat lagi membuat vlog terbaru untuk menghibur kalian semua. Sampai jumpa, bye bye, good night guys.